malu-malu mengatakan kita adalah kelanjutan dari tim Jokowi, saudara sekalian. Bangsa Indonesia harus berani mengatakan yang benar itu benar, yang tidak benar itu tidak benar. Kita harus menghormati, menghargai, mensyukuri pemimpin-pemimpin kita yang baik, yang bekerja untuk rakyat, yang menjaga republik ini. Kita jangan menjadi maling kundang. Jangan kita kebaikan kita balas dengan pengkhianatan. Jerih payah dibalas dengan kedengkian. Jangan, kita tidak akan menjadi negara yang baik. Ya, memang di dalam 1 bulan terakhir ini Pak Prabowo sering menyampaikan pernyataan yang kontroversial yang menciptakan blunder. Tetapi terkait dengan malin kundang, pengkhianat, itu sebenarnya juga kepercik muka sendiri. Karena politik ini harus diwarnai dengan dedikasi bagi bangsa dan negara. Banyak komen-komen yang saya baca di dalam pernyataan Pak Prabowo tersebut, apakah ini tidak terkait dengan Pak Jokowi? Itu komen-komen dari kalangan netizen. Sehingga mereka kemudian bertanya kepada Pak Prabowo, apakah ini karena apa yang ditargetkan 1 putaran menjadi tidak tercapai? Sehingga muncul pernyataan yang dipersepsikan adanya perbedaan antara Pak Prabowo dan Pak Jokowi. Tetapi Pak Prabowo yang kami harapkan memberikan penjelasan, tetapi dari sisi kontennya PDI Perjuangan setuju bahwa loyalitas, dedikasi, termasuk kepada pihak-pihak yang telah membesarkan khususnya rakyat Indonesia. Kalau di PDI Perjuangan itu ada anak ranting, PAC, itu harus menjadi dedikasi bagi pemimpin. Oke, ini menarik ya kalau kita membaca pernyataan dari Capres nomor urut 02 ini, apakah memang ini merupakan upaya untuk konsolidasi struktural internal pendukungnya atau memang ditujukan untuk pihak tertentu? Itu kan jadi pertanyaan ya. Nah, itu dia. Karena pernyataan mengenai kita jangan menjadi maling kundang, kebaikan kita balas dengan pengkhianatan. Akhirnya dikomentari juga oleh Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang menilai Prabowo soal maling kundang ini sedang berkaca kepada diri sendiri. Loh, kok jadi main dua-duanya tuding-tuding? Langsung kita hadirkan narasumber kita. Langsung kita hadirkan 4 narasumber pada pagi hari ini. Sudah ada Bang Bestari Barus, juru bicara Timnas Amin. Selamat pagi Bang Bestari. Pagi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kemudian juga ada Bang Ruhut Sitompul, juru bicara TPN Ganjar Mahfud. Selamat pagi Bang Ruhut. Pagi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas Adi Praitno, analis politik UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Selamat pagi Mas Adi Praitno. Selamat pagi. Selamat pagi. Pagi, baik. Dan sudah bergabung juga via Zoom sudah ada Bang Daniel Anzar Simajuntak, Wakil Direktur Juru Bicara TKM Prabowo Gibran. Selamat pagi Bang Daniel. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mbak Rati, Mbak siapa di kita ya. Bang Daniel, kita tunggu-tunggu sebenarnya kehadirannya. Mas Adi. Assalamualaikum. Baik, terima kasih banyak waktunya Bang Daniel. Kita langsung ke Bang Daniel deh. Sebenarnya ini maling kundang ditujukan untuk siapa sih, dan apa definisi maling kundang? Apakah memang benar-benar maling kundang begitu ya, yang memang dikutuk oleh orang tuanya gara-gara ini mengkhianat atau gimana nih sebenarnya? Pertama, dalam doktrin Pak Prabowo ya, terutama di Partai Gerindra misalnya, poin pertama yang menjadi pengali kira-kira itu adalah namanya loyalitas terhadap rakyat. Di satu sisi itu yang utama dan pertama, kemudian yang kedua adalah tentu loyalitas terhadap pimpinan partai politik dan institusi. Itu adalah bagian poin yang pertama. Loyalitas adalah pengali, kira-kira begitu bagi kami. Kemudian yang kedua baru integritas, kemudian kecerdasan dan macam-macam. Tapi kalau kemudian loyalitasnya itu nilainya 0, maka itu jadi 0 semuanya. Bagi kita pengali. Jadi kalau loyalitasnya 1, dia punya poin besar, kalau 2 makin besar dan seterusnya.
Jadi kalau dia 0, maka semuanya yang di nomor 2, 3, 4 itu jadi 0. Nah, itu poin penting dalam kita berbangsa dan bernegara, apalagi berorganisasi, berpartai politik dan sebagainya. Kemudian yang kedua, dalam konteks kegiatan Pak Prabowo yang disampaikan di Medan, itu terkait dengan komitmen Pak Prabowo untuk menjaga legasi atau warisan dari pemimpin-pemimpin kita, mulai dari Pak Harto, mulai dari Bung Karno, Pak Harto, Gus Dur, sampai sekarang Pak Jokowi. Pak Prabowo dalam visi misi menyatakan bahwasannya pondasi-pondasi dasar yang sudah dibangun oleh pemimpin-pemimpin kita itu harus dilanjutkan. Jangan kemudian apa yang sudah mereka mulai itu dikhianati, dirusak. Nah, itulah teks dan konteks yang ingin disampaikan Pak Prabowo. Pak Prabowo tidak ingin berkhianat terhadap legasi yang sudah dimulai para pemimpin-pemimpin kita. Semuanya punya legasi-legasi, dan tentu ada kekurangannya. Nah, itu yang teks yang ingin disampaikan Pak Prabowo di dalam hal menggunakan terminologi malin kundang, begitu Mbak. Oke, Bang Daniel, artinya bisa dipertanyakan nggak bahwa yang dimaksud atau konteksnya Pak Prabowo ini adalah untuk konsolidasi struktural internal pendukung saja, tidak untuk menyindir siapapun? Itu yang ditekankan Bang Daniel? Semua pihak, semua bangsa, komitmen kita berbangsa dan negara. Tadi saya sebutkan bahwasannya fondasi dasar, baiknya kepemimpinan masing-masing era, itu membawa warisan positif. Dan warisan positif itu tidak boleh kita hianati, harus kita lanjutkan. Bung Karno punya warisan positif dengan berbagai kekurangannya. Pak Harto punya warisan positif dengan berbagai kekurangannya. Sampai dengan Pak SBY, Pak Jokowi punya warisan positif dengan berbagai kekurangannya masing-masing. Dan tentu itu harus kita lanjutkan. Dalam sejarah, Mbak, Pak Prabowo itu pencinta sejarah dan baca sejarah. Pak Prabowo tidak ingin seperti sejarah Singosari misalnya, yang saling mengutuk. Jadi satu rejim mengutuk rejim yang memimpin sekarang, mengutuk rejim sebelumnya, dan seterusnya. Nah, poinnya sudah kita tangkap, Bang Daniel. Tidak baik bagi kehidupan bangsa dan negara kita. Baik, konteksnya sudah jelas begitu ya. Sebenarnya terminologi maling kundang ini digunakan untuk semua pihak. Tapi kalau melihat bacaan komentar netizen nih ya, bukan saya ya, komentar netizen kok malah bilangnya seakan-akan ini ditujukan kepada 01 sih. Coba Bang Ruhut. 03 berarti? 03? Enggak dong, saja dulu. Soal nanti Bang Bestari juga, karena Mas Sekjen kan juga sudah menyampaikan responnya. Cerminan diri sendiri katanya Bang Hasto. Daniel, aku lihat kau sekarang hatinya sudah mulai selembut salju. Ngomongnya tenang. Pusing ya. Ngebela orang yang blunder terus. Memang pusing Daniel. Ya. Apalagi bonekanya Pak Jokowi. Ya makin pusing. Ngomongnya ngaco. Jadi aku teringat Daniel. Kau mungkin baru kenal Pak Prabowo. Kalau aku udah lama. Aku teringat sekali. Dikala ibunda tercinta Pak Prabowo meninggal, saya datang ke rumahnya. Waktu itu Pak Prabowo, Pak Hasim, semua keluarga lagi jemput jenazah. Aku dengar bagaimana Pak Pendeta khotbahnya. Aku terus terang saja, banggalah yang dilahirkan oleh almarhum. Karena dia seorang Kristiani yang sangat taat. Bang Ruhut mungkin orang baik. Enggak, ini kaitan dengan Pak Prabowo. Coba kita kembali ke konteks ya. Iya, ini konteks dong. Ingat loh, ada pepatah. Buah apel jatuhnya tidak jauh dari batangnya. Oke, jadi itu pernyataan itu. Iya, benar. Bang Ruhut jadi bayangkan, aku jadi sedih. Kenapa sih ngomong begitu? Sampai Daniel pun juga jadi lupa tadi bilang Bung Karno proklamator. Ingat, jangan lupakan Bung Karno. Ini langsung Pak Harto aja orde baru. Daniel, aku mohon kau harus eling, kata orang Jawa. Ingat kepada yang maha kuasa. Emang kalau dari kubu 03 sebenarnya kalau melihat ini maksud tujuannya kemana sebenarnya kalau dari tanggapan 03? Iya, jadi Pak Bestari bilang,
Malin kundang. Ya. Itu ke siapa dia melakukan itu? Mhm. Kepada ibundanya tercinta. Ibunya mengutuk dia. Ya. Nah, inilah susahnya Kalau secara boneka. Akhirnya dia nggak ilmiah sadar. seperti itu. Akhirnya dia nggak sadar. Sama aja dia dengan nembak Pak Joko Widodo. Ingat loh, hampir 25 tahun, tangan dingin, negarawan, Megawati, Oke. Soekarno Putri, Ya. doktor, ya, Profesor Doktor Haja membesarkan dia. Oke. Ya, jadi dia seolah-olah kan memojokkan Pak Joko Widodo. Oke, Belum lagi, aku ngerti, di sini juga sebenarnya yang dia tuju, ya, Siapa bukan yang- Pak Jokowi. Tapi? Siapa lagi kalau bukan Pak Oh, Anies jadi kalau Baswedan. ditujukan sebenarnya ditujukan untuk Iya, orang karena itu gitu. nanti kita dengar. Sahabat Silih saya tercinta, Oke, nanti kita dengarkan. Pak Bestari, bagaimana dia akan mengebu-ngebu. Tapi aku ingatkan, sorga di telapak kaki ibu. Kebaikan ibu mendidik kita, itu yang harus kita lakukan. Baik. Jangan ngomong sembarangan kayak comberan saja. Oke, Terima kita kasih. tangkap poinnya. Bang Ruhut, nanti kita juga minta tanggapan dari Bang Bestari dan juga Mas Andi. Tapi kita jeda dulu. Ngeri. Kembali hadir saat lagi.